bahwa dirinya tidak memiliki tongkat Nabi Musa yang bisa menyelesaikan masalah bencana ini hanya dalam sekejap. Kawan Minmot, datangnya musibah memang tidak bisa diduga. Seperti musibah banjir dan longsor yang menimpa saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meskipun BMKG sudah sering memperingatkan adanya cuaca ekstrim pada bulan-bulan menjelang akhir tahun, namun siapa yang bisa menduga bahwa cuaca ekstrim itu akan mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor yang amat dahsyat di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Jika menengok ke belakang, bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera tidak semata-mata merupakan bencana hidrometeorologi atau alias bencana alam, tetapi juga bencana yang diakibatkan ulah manusia. Ulah manusia yang serakah, yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya tega membahayakan saudara-saudaranya sendiri dengan merusak hutan. Hutan yang selama ini berfungsi sebagai penyangga siklus air dan pencegah banjir. Sejumlah perusahaan yang diduga sebagai biang kerok rusaknya hutan sudah didata dan akan ditindak pemerintah. Tetapi fokus yang paling penting sekarang ini adalah menanggulangi dampak bencana, termasuk membangun kembali jalan-jalan dan jembatan penghubung yang terputus, serta membantu masyarakat korban bencana di posko-posko pengungsian. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah sudah bekerja keras sejak hari pertama terjadinya bencana. Bahkan bagi pemerintah pusat, penanganan bencana di Sumatera ini telah menjadi fokus utama dan mengalami kemajuan yang cukup berarti hari demi hari. Menanggulangi bencana yang dahsyat tidak bisa selesai hanya dalam hitungan hari. Seperti yang sering diucapkan Presiden Prabowo, bahwa dirinya tidak memiliki tongkat Nabi Musa yang bisa menyelesaikan masalah bencana ini hanya dalam sekejap. Tetapi Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya terus-menerus mengerahkan segala daya upayanya untuk mempercepat rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, termasuk membangun hunian-hunian sementara bagi warga masyarakat yang rumah-rumahnya mengalami kerusakan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kita lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar ya, 70 meter ya, 7 meter persegi. Semua bekerja, saya terima kasih kepada TNI, ya, Polri dan semua pejabat yang bekerja keras. Saya lihat Basarnas, saya lihat banyak sekali yang semuanya turun untuk bahu-membahu kita perbaiki keadaan, ya. Dan saya terima kasih, saya lihat ibu-ibu dalam keadaan susah masih bisa menyambut saya dengan baik. Anak-anaknya juga tetap gembira. Terima kasih semua pihak yang telah bekerja keras. Terima kasih juga petugas, pejabat-pejabat pemerintah, gubernur, bupati, pengurus-pengurus semua yang cobaan bagi kita mampu mengatasinya semua bersama. Bila tidak sendiri, kita semua memikirkan tiap hari bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan saudara-saudara. Keterangan tadi disampaikan Presiden Prabowo di posko pengungsi yang berlokasi di Sekolah Dasar Negeri 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Kamis 18 Desember 2025 yang baru lalu. Setelah sebelumnya meninjau lokasi pembangunan hunian sementara atau huntara di lokasi tersebut. Pembangunan huntara merupakan solusi sementara bagi para pengungsi
sebelum pemerintah membangun rumah-rumah permanen bagi masyarakat korban bencana yang kehilangan rumah atau yang rumah-rumahnya rusak, dari rusak ringan hingga rusak berat. Sesuai janji yang disampaikan Presiden Prabowo pada sidang Kabinet Paripurna 15 Desember lalu, bahwa dirinya akan meninjau lokasi terdampak bencana di Sumatera minimal sepekan sekali, maka hingga saat ini Prabowo sudah 4 kali bolak-balik ke 3 provinsi terdampak bencana di Sumatera secara bergantian. Berdasarkan keterangan pers yang dilansir Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB 17 Desember 2025, di Sumatera Barat sudah mulai dibangun huntara bertipe barak di atas lahan seluas 5.632 meter persegi yang antara lain berlokasi di lapangan bola Padang Sibabaju, Jorong Kayu Pasak Timur, Nagari Salareh, Aiya Timur, serta lapangan bola jajaran Tantaman, Nagari Koto Silungkang. Hunian sementara ini ditargetkan rampung sebelum 2 Januari 2026 dan bisa langsung ditempati oleh warga masyarakat yang kini masih mengungsi. Sehingga sekolah yang kini dijadikan posko pengungsian dapat digunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar mulai 5 Januari 2026. Tentu saja bukan hanya di Sumatera Barat hunian-hunian sementara ini dibangun pemerintah, tetapi juga di Aceh dan Sumatera Utara. Berdasarkan identifikasi sementara, di seluruh Sumatera terdapat 147.236 unit rumah yang rusak. Mulai dari yang rusak ringan, sedang hingga berat, atau bahkan yang lenyap dihanyutkan banjir serta tertimbun longsoran. Di Aceh tercatat 100.569 rumah yang rusak dengan berbagai kondisinya. Di Sumatera Utara terdapat 29.766 unit rumah dan di Sumatera Barat 9.150 unit rumah. Selain membangun rumah-rumah hunian sementara, pemerintah juga sudah mulai menyiapkan pembangunan rumah permanen atau hunian tetap untuk warga masyarakat korban bencana. Sebagai tahap awal, akan segera dibangun sekitar 2.600 hunian tetap mulai akhir Desember ini dengan menggunakan anggaran non-APBN. Demikian menurut Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait yang disampaikannya pada sidang Kabinet Paripurna khusus membahas penanggulangan dampak bencana Sumatera 15 Desember lalu. Perkembangan lainnya yang cukup menggembirakan adalah berkurangnya jumlah pengungsi di posko-posko pengungsian. Menurut BNPB, pengurangan itu mencapai sebanyak 17.814 orang. Sehingga total pengungsi hingga 17 Desember lalu yang tersebar di posko-posko pengungsian di 3 provinsi tercatat sebanyak 588.226 orang. Percepatan distribusi logistik tetap menjadi prioritas utama. Setiap hari, puluhan pesawat Hercules, puluhan helikopter, dan puluhan kendaraan darat pulang dan pergi menurunkan logistik di lokasi-lokasi terdampak bencana. Pada tanggal 17 Desember saja, total ada 20,68 ton bantuan logistik untuk para pengungsi di berbagai titik, melalui 12 sorti atau perjalanan udara dan darat. Namun di Sumatera Utara, pengiriman via udara sempat terkendala cuaca sehingga dialihkan melalui 4 sorti jalur darat dengan total muatan sebanyak 10,9 ton. Puluhan ton bantuan logistik yang dikirimkan melalui jalur udara dan darat terjadi setiap hari. Atau dengan kata lain, tidak ada hari yang terlewat tanpa bantuan logistik pemerintah ke daerah-daerah terdampak bencana yang disalurkan oleh BNPB, TNI, dan Polri. TNI dan Polri pula lah beserta PU yang bekerja bahu-membahu bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk menyelesaikan jembatan Beli. Jembatan Beli adalah jembatan rangka baja yang bersifat portable dengan standar militer.
Nama jembatan ini diambil dari nama seorang perwira Zeni Inggris pada Perang Dunia Kedua, Donald Bailey, yang mengajukan purwarupa jembatan Bailey untuk pertama kalinya. Jembatan yang didesain oleh Donald Bailey ini kemudian dikembangkan oleh tentara Inggris pada awal tahun 1940-an dan mulai digunakan oleh satuan militer Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua, hingga kemudian menjadi jembatan berstandar militer di seluruh dunia. Ada sebuah film produksi Hollywood bertemakan perang yang menunjukkan proses pengerjaan jembatan Bailey pada Perang Dunia Kedua. Film itu berjudul A Bridge Too Far yang diproduksi pada tahun 1977. Jadi jika Anda penasaran bagaimana proses pengerjaan jembatan sementara yang disebut jembatan Bailey, silahkan cari film tersebut. Walaupun bersifat portable, pemasangan jembatan Bailey tidaklah mudah, terutama dalam menyiapkan fondasinya yang menjadi penopang jembatan tersebut. Dibutuhkan keahlian khusus yang biasanya dimiliki oleh satuan-satuan Zeni militer. Itu sebabnya ribuan tentara Zeni Angkatan Darat diterjunkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk membangun jembatan Bailey yang beratnya mencapai sekitar 30 hingga 50 ton per jembatan. Bahan-bahannya diterbangkan langsung dari Jakarta untuk kemudian diangkut menggunakan truk-truk TNI dan Polri ke daerah-daerah yang jembatannya rusak total, yang menyebabkan terputusnya jalur komunikasi dan transportasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Karena berstandar militer, jembatan Bailey sangatlah kokoh, hingga bisa dilewati kendaraan-kendaraan berat, termasuk tank baja yang bobotnya mencapai puluhan ton. Jembatan jenis ini pernah digunakan pada saat tsunami Aceh dan Nias 2004, serta pada saat terjadinya semburan banjir lumpur panas di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Kini jembatan Bailey kembali digunakan untuk membuka akses vital masyarakat yang terputus akibat bencana di Sumatera. Beberapa jembatan Bailey sudah rampung terpasang dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat yang sempat terisolir dari daerah-daerah lainnya. Memang masih banyak lokasi-lokasi yang membutuhkan kehadiran jembatan Bailey yang terus-menerus dikerjakan oleh TNI dan Polri hingga sekarang. Namun rampungnya beberapa jembatan Bailey hanya dalam hitungan pekan adalah prestasi luar biasa yang patut dihargai. Sebab pembangunan jembatan Bailey biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Tetapi berkat kerjasama semua pihak termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat, satu persatu jembatan Bailey terpasang dan bisa langsung digunakan. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah adalah operasi modifikasi cuaca guna menekan intensitas hujan dengan mengerahkan sejumlah pesawat penyemai awan di 3 provinsi terdampak. Dan dalam jangka panjang, pemerintah akan melakukan reboisasi besar-besaran guna menghidupkan kembali hutan-hutan yang rusak untuk menjaga agar tidak lagi terjadi bencana di masa mendatang. Menurut BNPB, penanganan darurat masih berlangsung di 26 kabupaten dan kota dengan status tanggap darurat, sambil terus memastikan terselenggaranya layanan kesehatan dan pendataan pengungsi. Berdasarkan data terakhir BNPB yang diupdate pada 18 Desember 2025, jumlah korban jiwa di 52 kabupaten terdampak bencana di 3 provinsi mencapai 1.068 jiwa. 7.000 jiwa menderita luka-luka dari tingkat ringan hingga berat, dan 190 jiwa masih dinyatakan hilang. Tim SAR nasional masih terus mencari korban-korban yang hilang itu di tengah cuaca dan medan yang tidak bersahabat. BNPB juga mencatat sebanyak 76 ruas jalan nasional rusak dengan total 2.058 km atau setara dengan 2 kali panjang jalan tol Trans Jawa. Sedangkan jalan daerah yang rusak sebanyak 108 ruas. Kerusakan jalan ini disertai dengan rusaknya 31 jembatan nasional,
dan 49 jembatan daerah. Sedangkan jumlah rumah sakit, sedangkan jumlah rumah yang rusak akibat bencana ini mencapai 147.236 rumah. Kerusakan lainnya berupa rusaknya 13 bendungan, 973 bangunan sekolah, 562 madrasah, 212 pondok pesantren, dan 434 rumah ibadah, serta 219 fasilitas kesehatan. Data-data ini dikemukakan BNPB bukan untuk membuat kita berkecil hati, namun sebaliknya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pemerintah dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut. Dan pemerintah tidak henti-hentinya melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, termasuk membangun hunian-hunian sementara bagi warga masyarakat yang terdampak bencana, sehingga bisa secepatnya meninggalkan posko-posko pengungsian. Fokus pemerintah terpusat pada penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meskipun masih banyak urusan lainnya yang juga harus ditangani oleh pemerintah dengan seksama. Berkali-kali Presiden Prabowo meminta maaf kepada masyarakat terdampak bencana karena upaya penanggulangan bencana belum bisa selesai sepenuhnya. Tetapi Prabowo optimis bahwa dalam beberapa bulan ke depan, dampak bencana itu akan semakin jauh berkurang. Bagi Prabowo, musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera adalah ujian bagi kepemimpinannya yang baru melewati 1 tahun. Juga ujian bagi para kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati, camat, dan para kepala desa. Bahkan bagi Presiden Prabowo dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, ujian itu ditambah lagi dengan gangguan dari sejumlah pihak yang terus-menerus menyalah-nyalahkan pemerintah, disertai berbagai fitnah dan hoaks, tanpa sedikit pun menghargai upaya pemerintah. Padahal masyarakat korban bencana di sejumlah posko pengungsian yang dikunjungi Prabowo selalu menyambut kedatangan kepala negara dengan riang gembira disertai ucapan terima kasih, karena mereka merasakan langsung upaya keras pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah guna membantu mereka. Mereka sangat menghargai para petugas di lapangan yang dengan penuh kesabaran tanpa mengenal lelah membantu para pengungsi. Bahkan tak sedikit di antara para petugas itu yang mempertaruhkan nyawanya guna menolong saudara-saudaranya yang sedang tertimpa bencana. Prabowo menyadari bahwa gangguan dari beberapa pihak yang disebut Prabowo sebagai segelintir orang tidak sekadar dilandasi kebencian, tetapi karena memiliki motif politik yang lebih jauh, yang tampaknya sejalan dengan kekuatan-kekuatan asing yang tidak rela Indonesia menjadi negara kuat dan memiliki pemerintahan yang kuat. Bisa juga yang berada di balik serangan-serangan terhadap pemerintah itu adalah pengusaha-pengusaha hitam serakah nomiks atau para birokrat yang merasa terganggu kenyamanannya karena borok-borok korupsinya dikupas habis oleh Prabowo. Atas dasar itulah Prabowo mengingatkan para pejabat di bawahnya agar memiliki ekstra kesabaran dalam menghadapi serangan dari pihak-pihak yang tidak menyukai pemerintah, sehingga tidak perlu merasa terganggu untuk terus bekerja keras bagi rakyat tanpa ragu-ragu. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas di lapangan, di lokasi bencana, yang telah mempertaruhkan jiwa raganya demi menolong saudara-saudaranya. Kalau pejabat sudah kerja keras, saudara dimaki-maki, tenang saja, ya kan? Tenang saja. Pohon yang tinggi pasti kena, ya, terpaan angin, nggak apa-apa, itu risiko. Ya, saya perhatikan ada beberapa pejabat yang suka ditiup angin, ya, santai aja, udah biasa, saya sudah sekian puluh tahun juga. Yang penting kita kerja untuk rakyat, ya.
kita kerja untuk rakyat, kita setia kepada rakyat, kita nggak ragu-ragu. Ya. Saya ingin semua pejabat nilai anak buah yang bekerja keras di lapangan, ya, di lapangan, saudara-saudara semuanya, dan ajukan kepada saya, kita beri penghargaan. Para kepala staf, Panglima TNI, Kapolri, ya, beri penghargaan. Apakah dia naik pangkat, bekerja, bikin jembatan di alam yang susah, itu membahayakan nyawa. Itu mempertaruhkan, kita sudah lihat berapa anggota kita hanyut berusaha menyelamatkan rakyat. Dia pertaruhkan nyawa. Saya minta dikasih penghargaan, dikasih penghargaan yang layak. Tenaga kesehatan, dokter-dokter, ya, petugas-petugas yang di lapangan yang tidak meninggalkan posnya, itu juga harus dikasih penghargaan. Ya. Saya kira itu dari saya. Sampaikan terima kasih saya kepada semua petugas-petugas di lapangan, penghargaan saya, ya, hormat saya kepada mereka. Saya bangga, saya sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, saya punya pemerintah, saya punya pembantu-pembantu seperti saudara, dan saya punya petugas-petugas di lapangan yang semua bekerja untuk rakyat. Terima kasih. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang masih setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru mensubscribe kanal kami. Juga terima kasih untuk Anda yang selalu memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.